Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Albar Permana akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen saya, yaitu yang pertama, ada jelaskan apa itu kegunaan bus dalam sistem informasi. Jawabannya itu sebuah bus adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer. Jalur-jalur ini digunakan untuk komunikasi dan dapat dibuat antara dua elemen atau lebih. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi oleh CPU melalui perantara sistem bus. Selanjutnya yaitu ada apa saja memori yang termasuk memori internal dan memori eksternal. Memori internal adalah penyimpanan yang tertanam dalam suatu komputer, contohnya hard disk. Memori eksternal adalah sistem penyimpanan tambahan seperti memori card, flash disk, atau USB. Selanjutnya, jelaskan hierarki memori. Hierarki memori adalah sebuah konsep penting bagi CPU untuk dapat melakukan manipulasi data digunakan oleh CPU untuk memori yang diakses secara berulang kali. Daripada mengambil dari memori utama setiap kali, memori disimpan dalam cache untuk akses yang lebih cepat. Selanjutnya, jelaskan perbedaan RAM dan ROM. RAM adalah memori yang tersedia untuk sistem operasi, program, dan digunakan untuk menjalankan proses komputer saat sedang berjalan. Sementara itu, ROM atau Read Only Memory, yaitu memori yang ada di komputer untuk bisa dijalankan saat akan menjalankan proses booting up komputer, dan biasanya proses akan berjalan sesuai dengan instruksi yang ada di komputer. Selanjutnya, jelaskan itu memori volatil dan non-volatil. Volatil memori ialah media penyimpanan. Datanya dapat ditulis dan dihapus, tapi data itu akan hilang saat komputer mati atau dalam kondisi power off. Komputer membutuhkan satu daya listrik dalam mempertahankan memorinya. Jadi, volatil memori ini datanya akan hilang bila PC mati, tidak ada aliran listrik. Selanjutnya ada non-volatil, yaitu media penyimpanan atau memori yang datanya dapat ditulis serta dihapus. Tetapi data akan tetap ada walaupun laptop atau komputer PC dalam kondisi off serta tidak membutuhkan satu daya. Kebalikannya volatil, memori ini dikenal dengan temporary memory. Selanjutnya, jelaskan maksud dari memori erasable dan non-erasable. Memori erasable yaitu data dapat dihapus untuk kemudian bisa diisi ulang. Contoh, EEPROM atau erasable programmable read-only memory dihapus dengan sinar ultraviolet. Yang kedua ada EEPROM yang bisa disebut electrically erasable programmable read-only memory, yaitu dihapus dengan listrik. Yang tiga, flash memory dihapus dengan listrik. Selanjutnya ada non-erasable, yaitu data tidak dapat lagi dihapus. Media ini bisa juga disebut mono-use. Sekali pakai, salah isi data, berarti harus dibuang. Ganti media yang baru lagi, contoh ROM, read-only memory. Lalu FROM, programmable ROM, EEPROM, flash memory, SRAM, dan DRAM, beserta contoh bentuk fisiknya. Yang pertama ada EEPROM atau erasable programmable read-only memory adalah jenis memori chip yang menyimpan data ketika satu daya dimatikan. Yang kedua ada EEPROM, yaitu memori adalah jenis chip memori tidak terhapus yang digunakan dalam komputer dan peralatan elektronik lain untuk menyimpan sejumlah konfigurasi data pada alat elektronik tersebut yang tetap harus terjaga meskipun sumber daya diputuskan, seperti tabel, kalibrasi, atau konfigurasi perangkat. Yang ketiga ada DRAM, merupakan singkatan dari Dynamic Random Access Memory. DRAM merupakan menggunakan sel memori atau memory cell yang terdiri dari kapasitor dan transistor untuk menyimpan setiap bit data. Yang keempat ada SRAM,
adalah singkatan dari Static Random Access Memory. SRAM tidak memerlukan refresh secara berkala sehingga kecepatan aksesnya lebih tinggi dari DRAM. Yang kelima ada Flash Memory atau Memory Flash. Merupakan pengembangan dari teknologi EEPROM. Data dapat ditulis maupun dihapus sesuai dengan keinginan penggunanya. Flash memory biasanya digunakan untuk kartu memori seperti SD card, memory stick, dan USB flash drive atau juga thumb drive. Nah, ini contoh basic dari EEPROM, flash memory, EEPROM, SRAM, DRAM. Selanjutnya jelaskan apa itu cache memory. Cache memory adalah memori yang memiliki ukuran yang kecil dan bersifat sementara. Cache memory disebut juga dengan RAM cache. Cache memory berfungsi untuk menyimpan data. Kelebihan dari cache memory adalah memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Selanjutnya jelaskan apa itu BIOS. BIOS adalah sebuah sistem dalam sebuah perangkat komputer yang erat kaitannya dengan operasi-operasi dasar. BIOS merupakan akronim dari Basic Input Output System. BIOS dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang ditanamkan ke dalam perangkat komputer dan berfungsi mengatur fungsi dasar yang disematkan kepada perangkat komputer tersebut. Selanjutnya, bagaimana proses membaca dan menulis ke memori. Yang pertama adalah membaca data. Semua data dan informasi yang disimpan dalam hard disk dapat dibuka dengan lebih cepat karena peran dari RAM komputer. Coba bandingkan kecepatan loading membuka file atau program saat pertama kali diakses dengan saat file. Baca pengertian file atau program tersebut telah dibuka sebelumnya. Saat program atau file dibuka, maka data dibaca dan disimpan dalam RAM. Sementara sehingga akan lebih cepat dibuka kembali ketika komputer belum di shutdown. Yang kedua ada penyimpanan sementara. RAM juga dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara saat program di dalam komputer sedang dijalankan. Jadi, ketika kita mengerjakan sesuatu, misalnya membuat makalah, maka komputer akan menyimpan data sementara. Namun, data tersebut harus disimpan secara permanen untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kehilangan karena hal-hal tak terduga, misalnya listrik padam atau lonjakan arus listrik yang tidak stabil. Sekian jawaban yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.